Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Tuan Haji Abdul Hamid bin Mu'min ahli Musyawarah Negara dan juga penghulu Mukim Riau, yang mulia para jemputan khas, tuan-tuan, puan-puan, dan datuk dan muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 26 hari bulan saya di Turki, Istanbul. 27 hari bulan di Jeddah. 28 hari bulan di Brunei Darussalam. Esok balik ke Sumatera, Riau, Indonesia. Maknanya hidup ini terus berjalan. Kalaulah kita buat cepat dunia ini, tiba saja 2050. Kira-kira di manakah kita saat ini? Saya nak mengajak tuan-puan jamaah waktu subuh melompat 30 tahun, 2050. Yang hari ini berumur 50 sudah lama dulu. Kalau ikut umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun, 2050 umur saya 73 tahun. Sudah 10 tahun dimakan cacing tanah, sudah mati. Tapi kalau tengok bentuk, nampaknya saya agak lama sih. Mana boleh kita berpindah. Hidup umur ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak perlu kita takuti, tapi yang perlu kita khawatirkan adalah apa yang kita siapkan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manakala roh keluar dari jasad, saat itulah berubah. Yang sebelumnya orang bertanya, mana Ustaz Abdul Somad? Masa itu roh ada lagi dalam jasad. Tapi selepas roh keluar dari jasad, orang tidak lagi bertanya, mana Ustaz Abdul Somad? Tapi itu imam mulai bertanya kepada jamaah masjid, mana jenazahnya? Sebab jenazah, masa orang sholat sembahyang asar, zuhur, jenazah di luar masjid. Selepas itu imam bertanya kepada makmum, mana jenazahnya? Tak lagi bertanya mana ustaz, tapi mana jenazahnya. Sebelumnya orang bertanya mana ustaz fulan, tapi selepas roh keluar dari jasad, yang sebelumnya dipanggil, dihimbau dan dia kepada Al-Mukarram, yang mulia Al-Ustaz Abdul Somad, tapi selepas roh keluar dari jasad tak lagi dipanggil Al-Mukarram, tapi ada panggilan baru, Al-Marhum. Al-Mukarram dimuliakan, Al-Marhum dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Tinggallah rumah yang besar, tinggallah kereta yang mahal, tinggallah istri yang dulu katanya sehidup semati, rupanya sebelum Israel datang. Selepas Israel datang, aku hidup kau mati. Tinggallah semuanya. Lalu apa yang boleh kita bawa ke dalam alam barzakh, alam kubur itu? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis semua amal mereka dan langkah-langkah tapak kaki. Langkah tapak kaki sembahyang subuh berjamaah inilah yang akan menolong di alam kubur. Mengangkat tangan bertakbir Allahu sholli wa subhanahu ini ada maklumat lillahi ta'ala, Allahu akbar, itu yang akan menolong. Likulli sunnah minkum shadaqah, tiap pulang nilai akan menolong. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu saja yang dapat menolong. Yang lain daripada itu tinggal. Hari pertama anak menantu, kawan, jiran semuanya menangis. Kenapa dia begitu cepat pergi? Kenapa dia begitu meninggalkan kita? Bilalah kita boleh minum kopi lagi, teh tarik. Tapi selepas itu semuanya 2-3 hari mereka berjumpa, 5-6 bulan mereka berjumpa. Selepas itu kita sajalah lagi yang menghadap Allah
walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap aku, kata Allah, furada, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kamu dulu keluar dari rahim ibu kamu sendiri, maka kamu pun juga akan datang menghadap aku bersendirian. Tak ada orang lahir boleh kembar berdua, tapi meninggal mati syahid beramai-ramai pun tetap akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sendirian. Tajuk kita subuh ini adalah kebenaran Al-Quran tentang akhirat. Belum lagi kita hari kiamat, belum lagi menghadapi hari kiamat, maka ada satu kiamat kecil. Kata Nabi SAW, bila waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau terjadi kiamat pada diri kamu. Kiamat terjadi di dunia. Mana ada kiamat terjadi pada diri kamu sendiri? Mana kiamat terjadi pada diri sendiri adalah kiamat sendiri mati. Orang lain hidup, kita sudah mati. Bila waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau hari kiamat terjadi pada diri kamu, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada anak pokok kurma. Kalau Yohanes tanamlah. Kamu sudah mau mati, tapi di tanganmu ada anak pokok kurma, tanamlah. Bila kita tanam kurma tahun 2020, bila kita boleh memakan buahnya? Kurma berbuah 15 tahun, 2035. Untuk apa kita tanam 2020? Kita tak akan bernaung di bawah daunnya yang rindang. Kita tak akan pernah memakan buahnya yang manis. Untuk apa kita tanam tahun 2020? Dia akan membuah berkutik tahun 2035. Yang makannya bukan kita. Ada burung, ada manusia yang bernaung di bawah daunnya, maka mengalirlah ke tempat kita. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Oleh sebab itu, berpikir tentang mati ini penting. Ada satu nasihat yang tidak bersuara, yang tidak berbunyi, yang tidak berhuruf. Ada tazkirah dari ustaz bersuara, ada khutbah dari tok guru berbunyi, tapi ada nasihat tak bersuara, tak berbunyi. Dia adalah waqafa fil mauti wa izah. Cukuplah kematian saja sebagai nasihat. Bila ada jamaah muslimin muslimat dengan tazkirah tak masuk ke telinga, mendengar khutbah tak menyentuh ke dalam hati, maka kata Nabi SAW, man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tusalla alaiha, ikut hingga sembahyang salat jenazah, lahu qirat, dapat pahala satu qirat. Wa man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah hatta tudfana, hingga dia dikuburkan ke liang lahat, lahu qiratan, dapat 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah, apa 2 qirat itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Apa guna kita ikut jenazah sampai ke liang lahat? Supaya mata menengok liang lahat yang kecil, yang pendek. Disitulah kita akan masuk, disitulah kita akan disemayamkan, dibaringkan, ditimbun. Selepas itu semuanya akan balik ke rumah, dan semuanya hanya tinggal kenangan saja. Mana yang boleh menolong kita? Yang boleh menolong adalah tengah malam bangkit tahajud, wa minal laili, dan sebahagian malam fatahajjad, lawan tidur, lawan kantuk, lawan mata, karena itu yang akan menolong di liang lahat. Selepas tahajud witir, usolli sunnatal witri 3 rakaat lillahi ta'ala, itu saja yang boleh menolong. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tuan-tuan yang tadi datang ke masjid, masa muadzin sudah qamat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka sudah kehilangan dunia beserta isinya. Maka qabliyah subuh boleh dilaksanakan selepas sholat subuh. Selepas sholat subuh buat qabliyah subuh. Nabi SAW mengqadha qabliyah subuh, tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, khairun minad dunya wa ma fiha. Lalu kemudian sholat subuh. Kalau qabliyah subuhnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, selepas sholat subuh dia tak balik ke rumah, tapi dia duduk berzikir dengan Allah.
majelis kita ini majelis zikir. Sebab yang kita baca ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Man fa'ala yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Terbit matahari sekarang syuruk 6.36. Tapi masa 6.36 kita tak boleh solat, sebab 6.36 syuruk terbit matahari disebut dengan qarnai syaitan, waktu dua tanduk syaitan. Itulah waktu yang dipakai oleh kafir musyrik jahiliyah menyembah berhala Lat, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, tahun 6. Maka kita lalukan dia lebih kurang 15 minit. Selepas itu barulah salat sunat isyraq awal duha. Bila kita salat subuh berjamaah di masjid, duduk berzikir dengan Allah, selepas itu salat sunat disebut isyraq. Tapi bila tak cukup 3 syarat, awal duha, salat isyraq baik, duha pun baik, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. At-tafakkur saat, berfikir sesaat, sekejap berfikir, ayo mentiani lailah, lebih baik daripada sembahyang sepanjang malam. Ada orang sembahyang sepanjang malam, dari isya hingga subuh, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Esok malam dia tak sembahyang lagi. Bila ditanya orang, kenapa awak tak tahajud lagi? Rasa-rasanya dah cukup bekal masuk surga Allah. Tafakkur saat, berfikir sesaat, apa yang akan kita bawa? Kita ni sedang di mana? Berapa lama? Akan ke mana? Apa yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dicari Abdul Somad ke Kuala Belait? Betul. Apa yang dicari kemari jauh ke Kuala Belait? Tak lain tak bukan doa orang-orang soleh. Kalau sampai berita kepada orang Kuala Belait, belum Ustaz Abdul Somad dapat berita. Semalam ada berita Ustaz Abdul Somad dapat visiting professor dari Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Orang Kuala Belait pun Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana dia tahu? Dari Facebook, dari WhatsApp, dari Instagram. Tapi ada berita lain, datang pula berita Ustaz Abdul Somad sudah mati, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang Kuala Belait semuanya mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Jangan kirim dah. Itu sajalah yang diinginkan dari bersilaturahmi. Maka selalu kita datang ke masjid solat berjamaah. Supaya apa? Supaya manakala datang berita kita sudah mati, orang tahu mana si fulan yang dulu selalu dengan kita, yang selalu di saf awal, yang selalu di ujung, yang selalu solat, yang selalu berjamaah, yang selalu bertarawih, yang selalu baca Yasin. Dia sudah mendahului. Dia akan doakan Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afan. Tapi ada manusia tak pernah datang, tak pernah tiba-tiba hilang tu. Kenapa dia hilang? Orang tak tahu bila dia hilang, bila dia pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang paling baik adalah kecuali solat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira dari seorang hamba adalah solatnya. Idza salahat, kalau solatnya baik, salahal amal kullu, amal yang baik ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau solatnya rusak, fasadul amal kullu, amal-amal yang baik pun ikut menjadi rosak. Tidak akan mungkin atap kubah ini elok kalau tiangnya lapuk. Kenapa tiang tegak berdiri kuat? Sebab tiangnya adalah tiang-tiang yang kokoh. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang pula. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Dunia ini sementara sampai masanya akan terjadi hari kiamat. Amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Anil naba'il azim, tentang berita besar bahwa dunia ini akan hancur. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka ada yang mengatakan dunia ini tidak akan kiamat, dia akan kekal abadi selamanya, akan seperti ini. Kalla, kata Allah tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla sayang pun, mereka nanti akan tahu bahwa masanya tiba, dunia ini akan hancur berkeping. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tafarat, planet hancur. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan.
wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur bu'thirat. Semua yang dikubur akan dibangkitkan tegak berdiri menghadap Allah. Yaumul tafatis satu bisa, hari itu kaki berjumpa dengan kaki, betis berjumpa dengan betis. Kenapa Allah tak mengatakan lutut berjumpa dengan lutut? Sebab kita bukan tamu yang dimuliakan dalam keadaan duduk, tapi kita dalam keadaan tegak. Kita adalah makhluk yang hina, membawa banyak dosa. Saat itu kaki tegak berdiri berapa lama? Ada yang tenggelam kerana panas terik pada mahsyar sampai peluh ke mata kaki. Ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke bahu, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai tenggelam. Akhirnya mereka datang menghadap kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, kami tak tahan tegak lama di padang mahsyar. Menghadaplah kepada Allah Adam, supaya Allah putuskan mahkamah, supaya Allah buka pengadilan ini. Apa kata Adam? Aku tak sanggup menghadap Allah. Aku malu menghadap Allah. Sebab dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Aku bukan hanya mendekati, tapi aku makan buah-buah. Mana? Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang paling tua dalam Quran adalah doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tak pernah lupakan doa. Kita selalu bawa doa karena ini doa awal manusia, doa Adam alaihissalam. Datang mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Nuh, aku maju. Sebab apa? Sebab dulu datang banjir besar, aku pun mengajak anakku untuk naik ke atas sampan. Ya bunayya, wahai anakku, irkab mana? Marilah naik ke atas sampan perahu bahtera ayat. Apa kata anaknya Kan'an? Sa'awi ila jamali ya'simuni minal ma'. Aku tak mampu ikut kau. Sa'awi ila jamali, aku akan naik ke atas bukit ya'simuni minal ma'. InsyaAllah aku selamat daripada air ini. Tapi rupanya manakala anak akan tenggelam, saat itu apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya Rabbi, inna bani min ahli. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Nabi Nuh tak ada berkata kepada Allah, ya Allah selamatkan dia. Tak sanggup lidah Nabi Nuh berkata selamatkan dia, sebab dia telah mendurhaka. Tapi apa kata Nabi Nuh? Inna bani min ahli. Itu anakku akan tenggelam, akan mati di atas bukit ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Marah kepada Nabi Nuh. Innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh. Maju Nabi Nuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad saja menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu, kita boleh jadi umat yang umurnya paling pendek, yang ibadahnya paling sedikit. Tapi karena Nabi kita yang awal berani menghadap Allah, maka kitalah yang pertama kali masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Kalau orang Kuala Belain, orang Lumut nanti semuanya masuk ke surga sampai ke Jannatul Firdaus tak nampak Abdul Somad. Jangan takut, jangan khawatir, tanya malaikat, mana Abdul Somad? Kata malaikat, dia di ruang VIP. Mana boleh kita sombong merasa diri penghuni surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Janji Nabi SAW. Janji Nabi dari mana? Dari Allah. Allah sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak ingkar janji. Man qala la ilaha illallah, sesiapa saja yang berkata la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Muhammad Rasulullah Allah, dakhala al-jannah, dia pasti masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Yang mencuri masuk surga, yang berzina masuk surga. Oh, sedapnya jadi imam. Berzina masuk surga, mencuri masuk surga, makan riba masuk surga, makan haram masuk surga. Cuma betul semuanya masuk surga bila nanti dia masuk, bila dia masuk surga. Sedangkan kita ini ingin masuk surga tapi tak ada singgah neraka jahanam. Makanya kita selalu kata subuh lepas subuh kan, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar.
Mana Allahumma ajirna minan nar, jangan sampai kami singgah di neraka jahanam, terus saja masuk ke dalam surga Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Masuk ke dalam liang kubur, ke dalam liang lahat, yang pertama kali membusuk mata. Sebab mata ini isinya air. 7 hari di dalam, mata pun menghilang. Karena belum mati kan. Banyak perempuan takut mata hilang, maka sebelum tidur malam dia pun tidur. Tak perlu takut. Yang perlu kita takut adalah apa bekal kita menghadap Allah manakala mata hijab dalam liang kubur. Selepas itu sebulan 2 bulan perut pun membesar, meletup. Datanglah segala cacing-cacing, datanglah kala, datanglah ular, menyantap semuanya habis. Manakala digali kubur, tulang-tulang belulang itu pun hancur. Ustaz Abu Somad, dulu makam almarhum ayahanda kami digali sebab kami nak pindahkan. Ada tulang belulang, semua tulang rupanya hancur. Tapi ada satu tulang yang tak hancur, namanya asmul zanah, ujung tulang belakang bagian bawah sebesar ibu jari. Itu yang ditunjuk Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tegak berdiri, tegak balik, datang balik daging-daging tubuh, tulang belulang hidup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tidak diyakini oleh Asim bin Wa'il. Ada seorang lelaki namanya Asim bin Wa'il, dia bawa tulang, dia menghadap Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, dia tak panggil ya Rasulullah, dia tak panggil ya Nabi Allah, tapi dia panggil ya Muhammad. Apa kata dia? Ayo ya Rabbul Ta'ala ya Allah ma'ba'na bali ya Rahman. Sanggupkah Tuhanmu menghidupkan makhluk yang sudah mati hancur menjadi tulang? Nabi Muhammad diam. Nabi tak boleh jawab sebelum wahyu datang. Nabi diam saja. Datang Jibril membawakan ayat. Qul katakan ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Qul katakan ya Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Dia yang pertama kali menciptakan dari tak ada menjadi ada. Dan dulu sebelumnya tak ada, dia buat menjadi ada. Dulu sebelumnya Abu Somad tak ada, dia buat menjadi ada. Selepas ada ini dia buat lagi menjadi tak ada. Sanggupkah dia mengembalikan lagi menjadi ada? Aku. Maka dengan satu kata innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Abu Somad akan tegak berdiri dari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan untuk beramal. Datang tegak berdiri bukan untuk bersolat, datang tegak berdiri bukan untuk berzikir, tapi datang tegak berdiri untuk ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang naim. Langkah kaki kemana, kelipat mata dipandang untuk apa, pendengaran telinga dipakai untuk apa. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, pandangan mata, wal fuad, bisikan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah. Siapa yang akan bersaksi? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun, semua. Tapi manusia ini kadang kalau lidahnya bicara, dia mengaku ini bukan benda saja. Ini saya silap, hilang, lupa, ini salah. Semua lidah, maka lidah tak lagi bicara. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Isra juzuk 15? Iqra, baca. Tapi di akhirat kita tak disuruh baca Quran lagi. Iqra kitabak, baca buku tulisan amal. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah itu sebagai alat untuk menghitung segala amal. Orang yang melakukan perbuatan dosa, dia tengok kafarnya dosa, bab 1 dosa, bab 2 dosa, bab 3 dosa, membuka dosa, 4, 5 dosa, menutup dosa. Apa kata dia? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Mengapalah buku kitab saya ini yang kecil yang besar semuanya isinya dosa-dosa. Dia lupa, tapi Allah SWT tak lupa. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat-malaikat.
kiraman katibin, kiraman malaikat yang mulia, katibin malaikat mencatat menulis, ya'lamuna ma taf'alun, malaikat itu tahu apa yang kamu tak tahu. Makanya kata Nabi SAW, isma syikta, datang Jibril menjumpai Nabi. Apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Isma syikta fa'innaka mayyit, hiduplah sesuka hatimu, kau pasti akan jadi mayat. Hiduplah suka. Nak hidup cara sekular, nak hidup macam Fir'aun, hiduplah. Fa'innaka mayyit, nak hidup cara Qarun, hiduplah. Nak hidup cara siapapun, hiduplah. Fa'innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan menjadi mayat dan akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila ada orang berpikir bahwa dia akan hidup abadi, maka sesungguhnya dia sudah bercanggah dengan Al-Quran. Tajuk kita subuh ini adalah kebenaran Al-Quran tentang mati dan akhirat. Dan tadi pula ayat yang dipilih oleh Tuan Imam, wadduha wal laili idza saja wa na'ma rabbuka wa qala wal akhiratu khairun wal akhiratu akhirat khairun, lebih baik laka bagi engkau minal ula, daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Dan bukan berarti kita tinggalkan dunia. Saya tidak malu selepas tazkirah subuh ini semuanya tak ada masuk office. Semua tak masuk office. Lepas itu esok ditanya, kenapa awak tak masuk office? Kata Ustaz Abdul Somad, wal akhiratu khairun laka minal ula. Tak ada guna kita lagi dunia kita nak kiamat. Oh kan itu. Bukan itu. Wa bagi bima ataka Allahu daral akhirah. Carilah bekal untuk akhirat. Carilah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi dunia jangan lupa. Laisa bi khairikum man tarafa dunya di akhirat. Orang yang baik bukan orang yang meninggalkan dunia ini untuk akhirat saja. Wala akhirata fi dunya, bukan pula yang meninggalkan akhirat sibuk mencari dunia sampai lupa akhirat, bukan. Yusiba min huma jami'an, dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Itulah makanya doa kita dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada satu jamaah umrah doa dia lain pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Rupanya dia pergi umrah, istri dia yang pertama hasanah, yang kedua fatimah. Itulah pentingnya kita paham apa isi doa yang kita baca supaya dia masuk ke dalam hati. Selepas itu kita khusyuk, dan yang paling penting adalah selepas beramal itu kita makin semangat mencari dunia. Selepas kita kaji subuh ini tentang perkara kebenaran Al-Quran tentang mati dan akhirat, apakah selepas ini kita semuanya nak mati? Bukan. Apakah selepas tazkirah ini kita semuanya akan tinggalkan dunia ini? Tidak. Kita terus bersemangat. Yang di office makin semangat dia kerja, yang berkebun bertani makin semangat pula. Apa maknanya? Kedua di masjid kita diajarkan Nabi baca doa, Allahumma ftahli. Nak masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tapi bila nak keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Berikan aku rezeki ya Allah. Kenapa keluar masjid minta beri rezeki? Karena selepas kita dapat rezeki, semuanya kita pakai untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kaya, makin banyak duit, makin cepat masuk ke dalam surga. Bila ada orang mengatakan orang miskin lebih dulu masuk surga, miskin yang bagaimana? Sudahlah miskin, tak bersedekah, tak sholat, mencaci maki Allah Ta'ala. Di dunia sengsara, di akhirat neraka jahanam sudah siap. Naudzubillah. Oleh sebab itu, kalau kita baca hadis-hadis yang banyak, maka orang yang banyak rezeki itulah yang lebih dulu, lebih dekat, lebih masuk ke dalam surga. Man bana masjidan, sesiapa yang membina masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibinakan untuk dia satu rumah di dalam surga. Masjid ini masjid wakaf. Mudah-mudahan yang mewakafkan masjid ini diberikan Allah ampunan surga, diberikan tempat yang layak, diampunkan segala silap salah dosa. Man bana masjid, dan siapa yang membina masjid,
Maka semua orang yang beramal subuh ini sembahyang qabliyah, masuk masjid tahiyatul masjid, selepas itu qabliyah subuh, selepas itu salat subuh, selepas itu zikir dan doa, selepas itu tazkirah, selepas tazkirah soal jawab, selepas soal jawab berikut, maka mengalir pahala-pahala tak putus. Itulah yang dikatakan Nabi dalam Sahih Muslim, tidak mata insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus, shadaqatun jariyah, shadaqah jariyah. Jadi anak-anak muda belia, puan-puan, mesti dalam pikiran kita ini kita tanamkan, sebelum aku mati, aku mesti bina masjid. Amin. Sebelum mati, mesti bina masjid. Sebab itulah Allah yang menolong kita. Tapi selepas kita bina masjid, kita sholat juga. Sebab sekarang banyak juga orang selepas dia bina masjid, awak tak ke masjid? Ah, saya tunggu amal dari Anda. Boleh. Kita bina masjid, kita wakafkan Al-Quran, kita gadikan beri untuk orang berwudu, untuk memudahkan minum, untuk memberikan amal jariah. Datanglah saat menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ummi matat, mak saya sudah mati, meninggal dunia. Apa atas sadaqu anha? Kalau saya bersedekah, sampai tak sedekah untuk almarhumah bunda mak saya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah ya saya sedekah sampai sedekah. Ayu sedekah afdal, sedekah apa yang paling afdal, yang paling utama ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sakil ma, memberikan air minum. Maka sampai tempat air wudu, memuliakan anak yatim, fakir miskin. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang mencaci maki Al-Quran. Orang yang mencaci maki Al-Quran jelas kafir. Orang yang mendustakan agama, siapa dia? Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menyia-nyiakan ayat, orang yang membiarkan fakir miskin, mereka itulah orang-orang kata Nabi dalam Al-Quran yang dibacakan. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin. Orang yang sholat itu pun juga mendustakan agama, sebab dia lalai dalam sholatnya. Maka kita senantiasa mengingat Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbi ighfirli warhamni warhamni at-tahiyyatu barakatuh. Allahumma hdina fiman hadait. Senantiasa ingat kepada Allah Taala, itu sajalah bekal yang akan dibawa kepada Allah. Wallahi kata Nabi demi Allah, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar memohon ampun wa atubu ilaihi bertawaf mi'ata marrah fi yaumi wal lailah. Sehari semalam 100 kali Nabi bertaubat beristighfar. Hadis ini problem, muskil. Sebab apa? Nabi tak ada dosa, Nabi terpelihara. Kenapa dia beristighfar bertaubat 100 kali? Dikaji-kaji oleh ahli hadis. Kenapa Nabi bertaubat 100 kali? Apa dosa Nabi? Nabi tak ada minum khamar, Nabi tak ada berjudi, Nabi tak ada berzina, Nabi tak ada makan riba. Kenapa dia bertaubat 100 kali? Rupa-rupanya taubat Nabi bukan sebab zina, bukan sebab khamar, bukan sebab judi. Lalai lupa sekejap pun sudah dianggap sebagai dosa. Kalau lalai itu dianggap dosa, rasanya kita ini kan paling banyak dosa. Sebab sikit-sikit lalai, sebab sikit-sikit lupa, sebab sikit-sikit lupa. Tazkirah pun lupa. Ustaz Abdul Somad saya lupa. Jangan takut, sebab dah ada orang Jepun yang menolong kita untuk ingat. Nama dia Sonic and Panasonic. Mereka ini datang mengingatkan kita. Maka hari ini rekod semua. Jangan takut, jangan khawatir, yang lupa diingatkan lagi. Ustaz Abdul Somad saya tak ingatlah apa tazkirah Ustaz tadi. Jangankan puan-puan, saya yang menyampaikan pun lupa. Manusia, al-insan manusia. Maka khata wa nisyan, tempatnya lupa, silap, salah. Bila ada orang berkata saya tak pernah silap, saya tak pernah lupa, saya tak pernah salah, masa itu dia sedang silap, lupa, hilaf dan salah. Oleh sebab itu maka kita yang lupa ini diingatkan balik. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tazkirah.
Hadhihi tazkirah, ini majlis ingat mengingatkan. Faman syaa'a dzakarah, siapa yang nak ingat, ingatlah dia. Siapa yang tak ingat, maka lupa, lalai, itu yang akan membuat dia masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sampai hari kiamat selamat dari berlupa. Sampai manakala malaikat maut mencabut nyawa pun kita tetap saling ingat mengingatkan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau. Bila ada kawan, sahabat, jiran, anak menantu di hospital, lupa dia mengingat Allah, kita ingatkan la ilaha illallah. Yang membisikkan ke telinganya satu orang sahaja. Jangan kerana saya sampaikan hadis talqin la ilaha illallah, semua yang melawat, semua nak membisikkan. Satu orang sahaja yang membisikkan telinganya, la ilaha illallah. Bila nampak lidah dia sudah bergerak, suara tak ada lagi, suara tak keluar lagi, lidah pun sudah mulai masuk dalam pendek, tapi nampak bergerak. Bila dah nampak, ya, jangankan boleh. Tapi bila dia mengiyau-ngiyau, dia tanya, berapa dolar sekarang? Usah ingat lagi, bisikkan lagi, ulang sampailah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Menangislah seorang puan, meneteskan air mata datang kepada ustaz. Ustaz, kenapa? Suami saya masa meninggal itu tak sampai ke ujung. Apa katanya? Lah, sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Orang akan sampai sesuai dengan niat. Jadi jangan ada khawatir ada yang sampai la, ada yang sampai la ilaha, kafir, tak bertuhan, ateis, tak bertuhan, la ilaha. Mungkin di lafaznya tak sampai, tapi di dalam hatinya sudah sampai. Karena Nabi mengajarkan, laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakaratul maut di antara kamu dengan melafazkan la ilaha illallah. Maka itu saja yang dapat menyelamatkan kita. Makanya belum lagi terbuka mata di Makkah, di Madinah azan 2 kali. Azan pertama 1 jam sebelum azan subuh masuk. Selepas itu azan diingatkan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan bayi anak yang baru lahir pun itu juga yang membuka matanya saat ditelinga dibisikkan asyhadu an la ilaha illallah. Dan orang yang mati pun itu juga yang dibisikkan di telinga dia, la ilaha illallah. Belum ada rasanya orang Brunei yang lahir dibisikkan di telinga, aku akan kirim kau ke UK. Dan itu nanti sekolah ini penting, nak belajar ke Kahira, ke UK penting, tapi yang paling penting adalah mati dalam keadaan la ilaha illallah. Dan tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatullah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Dalam mazhab Syafi'i telunjuk naik masalah Allah, mulut menyebut Allah, hati menyebut Allah, mata menengok telunjuk, maka kuatlah dia asyhadu an la ilaha illallah. Ada mazhab Maliki bergerak dari awal dari akhir. Tidak ada yang bergerak mazhab Maliki. Usah tengok telunjuk dia, tengok telunjuk kita. Rosak hati kita gara-gara itu. Menguatkan hati adalah dengan berpikir. Karena itu yang kita bawa. Selepas la ilaha illallah, apa kata tu imam, apa kata tuan guru? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, kalimat haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Makanya selalu dibacakan doa, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Keluarkan kami dari dunia ini, masuk ke alam barzakh dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman. Masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Iman yang mana? At-tasdiqu bil qalbi, hatinya meyakini, wal iqraru bil lisani, dilafazkan dengan lidah, wal amalu bil arkani, diamalkan dengan tangan, badan, mata, telinga, kaki,
Allahu Akbar. Itulah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang sudah beriman beramal saleh itu nanti akan dibawa oleh malaikat ke pintu surga. Sampai di pintu surga apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat bagi kamu, tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus. Kata Nabi, kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah surga Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Ini ada orang sekarang masuk, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga yang paling bawah jadi. Tidak suruh jauh. Kita saat Allah masalah terus. Tapi ada pula orang yang dia rasa diri dia tak layak, maka dia berdoa, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi Allah lastu lil firdausi ahla, aku rasa-rasanya tak layak untuk masuk dalam surga. Kalau tak layak masuk surga, masuk neraka. Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku tak kuat pula masuk neraka. Itulah syair Abu Nuwas yang selalu dibaca. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga Jannatul Firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, tapi aku rupanya tak kuat juga masuk neraka. Kalau gitu kau masuk surga, aku tak layak. Kalau gitu kau masuk neraka, aku tak sanggup. Jadi kau nak mana? Masuk surga aja. Begitu cara dia merayu Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu minta, jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad SAW pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena belum tentu umat Muhammad SAW selamat daripada neraka. Maka kita selalu minta itu semua. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala senang. Bukan maknanya saya mengecilkan dosa, tidak. Alhamdulillah. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, man tataqa, siapa yang berwudu, supaya yusalli rak'ataini, supaya salat sunat taubat 2 rakaat, supaya astaghfirullah, selepas itu dia minta ampun kepada Allah, tidak Allah ampunkan dosanya, bersih insyaallah, bersuci, salat 2 rakaat, salat sunat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, supaya astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Apalagi tadi kita baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika wa a'udzuka min syarri ma sana'tu, aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik. Tapi dosa kepada manusia inilah yang paling kita khawatirkan, paling kita takutkan. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin, nanti ada manusia yang datang menghadap Allah bi salatin, salatnya banyak. Salat tahajud, salat witir, salat duha, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat isyraq, salat awabin, salat wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa hajjin, hajinya banyak, umrahnya banyak. Tapi ternyata paksa tama ada lidahnya kasar, mencaci maki di situ. Wa akala mala hala, memakan harta sekulan dengan cara batil, dengan cara riba, dengan cara haram, mengalih sempadan ke anak. Wa zakatin, zakatnya habis, ukhilat hasanatuhu, diambil salatnya, diambil puasanya, diambil zakatnya, diambil hajinya, diberikan kepada orang-orang yang dulu dia aniaya, dia zalimi. Summa, selepas itu ternyata orang yang dia zalimi, dia aniaya masih panjang, masih ramai lagi beratur menuntut. Ukhidat khatayahu, diambil dosa mereka, summa turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turihat binar, dimasukkan ke dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan kerana minum khamar, bukan kerana berzina, bukan kerana riba, masuk neraka kerana zalim dan aniaya. Mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan zalim. Abu Somad pun kalau tazkirah itu terlalu panjang, zalim juga. Sebab ini bukan hari cuti, ini hari kerja, maka dah banyak anak yang kita lalu. Hadirin-hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini takut zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, kerana perbuatan zalim akan
jadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan sampai kita zalim. Berapa banyak cerita kisah orang yang digali, sudah diukur sebelum menggali kubur, sudah mengukur. Ini Abdul Somad panjang dia 175, kita lebihkan sedikit 2185, tapi manakala dimasukkan kurang. Tukang gali kena marah. Apa awak salah ukur tadi? Tidak, dia tak salah ukur, sebab dia dah ukur pakai bulu. Sengaja dia ukur pakai bulu supaya tak salah ukur. Tapi kenapa? Rupanya tanah itu menyempit, tak sabar tanah. Nah, inilah mereka yang dulu suka mengukur tanah. Kata Nabi SAW, siapa yang menzalimi orang lain faida shibrin sejengkal, khuyila tuwiqa. Siapa yang menzalimi tanah sejengkal tuwiqa, maka akan dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 17 pusat. Alhamdulillah SAW, saya tak pernah menzalimi orang sejengkal. Berapa? 2 meter. Tak boleh satu pun menolong kita di hadapan Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudara kandung, wa ummihi, emak kandung, wa abihi, ayah kandung, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri, wa banihi, anak. 5 ini yang paling dekat dengan kita di dunia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tak boleh menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Semuanya sibuk mengurus urusan masing-masing. Selamatkanlah diri masing-masing. Selamatkanlah diri dengan amal saleh. Innal insana lafi khusr. Manusia rugi semuanya. 3 saja yang selamat. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah subuh ini kita dapat 3. Amanu sudah, wa amilus solihati sudah, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr sudah. Kalau sudah siap, siap mati. Siap tak siap? Tak siap. Mati ini siap tak siap pun dia datang juga. Bukan macam kita nak pergi haji. Tuan dah siap pergi haji, saya belum siap lagi. Okey, tak apa. Kalau mati tak? Kalau lah mati siap tak siap, kata malaikat maut datang, awak dah siap? Belum lagi malaikat. Aku balik juga ya. Sedapnya. Siap tak siap? Ready tak ready? Dia tetap akan datang juga. Aina takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, mati pasti akan datang. Banyaklah jamaah yang khawatir, cemas menengok saya. Dia tengok Ustaz kurang tidur, Ustaz kurang makan, nampaknya Ustaz mesti banyak makan vitamin tau. Dia sangka saya ini tak mati. Sampai sekarang tak mati. Kalau tak mati, kata Allah tak mati. Berapa banyak orang yang sudah dikatakan dokter, awak mesti makan ini, mesti operasi, kalau tidak awak akan mati. Tak mati. Dokter itu tak ada ilmu. Mohon maaf ke dokter yang sakit hati. Sebab orang sakit hati sebab mati. Kita berusaha saja. Masalah ajal kuasa Allah SWT. Bila mati itu kita siap. Makanya dalam doa kita diajarkan, Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup hari ini ya Allah, jadikan hidup hari ini membuat bertambah amal soleh. Amin. Kau ja'al Allah rahatan lana fi kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati esok malam, maka jadikan kematian itu membuat berhenti dari buat dosa. Bertambah umur, tambah amal. Sikit umur, habis dosa. Man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa orang yang paling baik? Orang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Sudahlah umur pendek, mati selepas pakai dadah. Nah, waliyadzubillah. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Supaya subuh berjamaah ini, masya Allah, tabarakallah. Kalau istiqamah kita salat subuh berjamaah ini, alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Allah Tuhanku, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada dia. Bila malaikat turun, bukan balik supaya subuh diturun malaikat. Malaikat turun waktu kita akan mati. Kata malaikat, Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih.
Sebab orang yang akan mati itu ada dua perasaan. Yang pertama takut. Takut pertanyaan mungkar nakir, takut titian shiratal mustaqim, takut masuk neraka, takut hisab, takut. Yang kedua sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan rumah, sedih meninggalkan kereta yang baru dibeli, apalagi belum lagi cash. Sedih, takut. Tapi manakala datang malaikat membisikkan, apa kata malaikat? Allah ta'afu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih. Lalu kemudian wa abshiru bil jannah, berbahagialah kau mendapatkan surga. Itu maknanya waktu habis. Maka dengan itu kita sudah siap, kerana itu saja bekal kita menghadap Allah Subhanahu